Selamat pagi sobat dimanapun berada. Sehat selalu ya sobat. Kali ini kami sharing untuk beberapa jenis kunci busi ya sobat. Jadi kunci busi itu ada yang bawaan pabrik seperti ini ya sobat. Baik motor maupun mobil itu eh, tergantung ukuran masing-masing ya sobat. Spesifikasi businya ya. Ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini ukuran yang eh, kebetulan kami ukurannya adalah ukuran yang 16, 16. Ini 16. Ini yang biasa seperti ini. Kemudian ada kunci busi yang bawaan dari pabrik adalah biasanya seperti ini, terus menggunakannya dengan kunci ring untuk membantu. Yang 17 biasanya 17 ini ukuran businya 16. Ini nanti kalau mau mengencangkan tinggal ke arah searah jarum jam, kemudian kalau mengendurkan berlawanan dengan arah jarum jam. Itu biasanya gitu ya sobat ya. Kemudian bisa juga menggunakan yang kunci pas sama 17, ini masuk ke sini untuk membukanya. Kemudian yang berikutnya kedua adalah yang banyak beredar juga kunci busi yang fleksibel. Kalau kebanyakan menamakannya kunci busi fleksibel karena beliau fleksibel ini ya, bisa apa eh, tidak kaku. Nah, ini juga ukurannya kebetulan 16, ukuran 16. Ini sama juga dengan ini yang jadi motor sama mobil kebetulan sama sobat. Ada beberapa yang sama sesuai spesifikasinya itu busi ukuran 16. Nah, kemudian yang ini juga yang kunci mata shock wrench untuk khusus buka busi juga kebetulan kami juga sama ukuran 16. Nah, untuk kunci busi fleksibel ini beratnya sekitar 217 ya sobat. Kemudian panjangnya kurang lebih 22, 23. Nah, ini untuk posisi busi yang mesinnya posisi di sudut dalam agak sulit dijangkau, biasanya menggunakan fleksibel ini lebih mudah ya sobat karena masuk ke dalam. Nanti untuk mengencangkan bisa juga dengan bantuan kunci ring. Ini masuk begini untuk mengencangkan ke kanan searah jarum jam atau untuk mengendorkan eh, berlawanan arah jarum jam. Biasanya ke kiri begini. Gitu ya sobat ya. Kemudian eh, kunci fleksibel ini untuk busi yang sudah lama nggak dibuka atau agak sulit karena sudah kencang sekali, kadang-kadang terkadang agak sulit dengan menggunakan kunci yang biasa standar bawaan pabrik atau dengan yang fleksibel ini karena udah terlalu kencang. Lah itu biasanya kami menggunakan berikutnya adalah ini kunci shock wrench untuk buka busi. Tinggal sobat beli untuk khusus mata songket branchnya yang untuk buka busi karena beliau lebih dalam, posisinya lebih dalam untuk supaya bisa busi masuk. Contohnya gini ya sobat, ini busi masuk ke dalam. Nah, terus kemudian ini ada sambungan untuk bila lubang businya mesinnya dalam itu ada sambungannya, kemudian tambah lagi nih. Nah, seperti ini ya sobat ya. Nah, untuk mengencangkan untuk mengendurkan. Hmm. Itu sama juga, ini contoh businya untuk yang bawaan pabrik masuk juga sobat. Nah, terus kemudian yang bentuk fleksibel, nah masuk juga, nah, kencang juga. Di dalamnya ada karetnya juga ya sobat itu, yang fleksibel ini maupun yang kunci mata shock wrenchnya itu juga ada karetnya di dalam. Kemudian uh, macam-macam busi juga banyak ya sobat ya. Ini contoh aja sobat, ini contoh aja. Ini uh, yang masih baru
biasanya bentuknya masih kimpling ya sobat, masih bersih, belum ada sisa pembakaran dari ruang bakar ya. Jadi ini masih bersih, ini sudah terpakai, ini juga udah terpakai. Kemudian untuk untuk membuka busi itu ya sobat, harus diperhatikan juga, jangan terlalu dipaksa ya sobat, karena uh, ini juga takutnya uh, businya bisa patah di dalam, tertinggal di dalam untuk kepalanya. Ini hanya contoh saja ya sobat ya, ini hanya contoh ya. Ini kami pernah punya pengalaman, uh, businya kepalanya itu tertinggal di dalam, di tempat businya. Jadi yang ke ketarik, yang keambil cuman ininya, batangnya ini. Jadi kepalanya tertinggal ya sobat ya. Ini waduh, ini wah, bikin bingung juga sobat ini. Jadi pengalaman kami ini ya, semoga sobat-sobat jadi lebih punya punya ini ya, punya berbagi pengalaman sharing ya sobat ya. Jadi apa biasanya kalau untuk buka businya itu, eh, kalau cukup sulit gitu ya, itu kami biasanya semprot dengan penetran, baik yang karbu, bisa juga dengan yang macam-macam ya sobat ya, bisa juga dengan yang karbu injection cleaner atau penetran. Monggo disemprot sedikit ke tempat posisi businya, biar biar mungkin drat-drat yang kotor ini bisa lebih lancar lagi untuk dibukanya, ketika dibuka businya itu. Karena amit-amit ya sobat ya, nggak minta ya, nggak, itu bisa terjadi juga seperti itu. Punya pengalaman, apa karena terlalu kuat, sudah lama businya belum dibuka. Waktu itu kami juga belum punya kunci shock ini, kunci yang wrench yang khusus untuk buka mata mata busi ini. Kami menggunakan yang standar punya. Wah, ketika itu kita dengan kekuatan yang posisi sudah sulit, dipaksakan, akhirnya waduh, tertinggal kepalanya di dalam. Jadi itu harus diperhatikan ya sobat, jangan dipaksa. Pokoknya kalau buka busi, bisa juga ada beberapa yang punya ini, ketika mau buka busi mesin diangetin sebentar, sudah rada anget, eh, buka businya, atau kondisi masih mesin dingin. Monggo mana yang sesuai kebutuhan dengan sobat ini ya. Kalau kami agak sulit sekarang, businya agak macet gitu, kita semprot sedikit dengan penetran atau karbu cleaner, semprot, terus kita tunggu beberapa saat. Ketika itu kita coba lagi pelan-pelan, pelan-pelan. Kalau sudah bisa terbuka, ya itu terbuka. Nah, kalau belum bisa terbuka, sabar. Kalau enggak, hubungin mekanik yang berpengalaman, yang sudah berpengalaman ya, untuk bisa ini. Karena apa bisa cukup bikin bingung juga itu sobat. Karena kalau posisi motor, posisi busi kan masih terlihat. Kalau seumpama tertinggal kepalanya itu di blok mesin yang posisi busi, itu masih mudah untuk diambil kalau motor. Tapi kalau yang mobil, posisi masuk di dalam, businya di dalam silinder kop itu masuk ke dalam, wah itu sulit sobat. Itu harus penanganan yang mekanik udah berpengalaman. Kalau sampai tertinggal di dalam itu, wah itu harus diperhatikan sobat. Itu bikin bingung itu kalau tertinggal. Kalau posisi motor kan businya terlihat ya di blok mesinnya, jadi itu lebih lebih inilah, lebih mudah lah. Tapi kalau yang mobil ini harus perhatian lebih khusus. Mungkin begitu sobat. Semoga bermanfaat sharing kali ini. Terima kasih.